Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam pembelajaran kita dalam perjanjian lama, kita telah sampai pada Kitab Kidung Agung, salah satu kitab yang disebut juga Kitab Puitis. Kitab Kidung Agung menggambarkan kepada kita tentang hubungan cinta antara Tuhan dan umat-Nya yang akan kembali kepadanya di masa yang akan datang. Juga secara simbolis berbicara tentang hubungan antara Tuhan dan umat-Nya, perkumpulan orang percaya, bagaimana kita bisa dipenuhi dalam hubungan yang dilengkapi oleh cinta, hubungan cinta antara Tuhan dan umat-Nya. Dan agar kita bisa mengerti peristilahan dari Kidung Agung seperti yang kita katakan pada episode sebelumnya, kami telah menyediakan aturan untuk mengerti istilah ini. Saya mendorong Anda untuk bersiap-siap, Anda mungkin menyimpannya di dalam Alkitab Anda, dan jika tidak, kita akan menyebutkannya lagi dalam setiap episode. Maka setiap Anda membuka Alkitab, Anda akan mengerti peristilahan dari Kitab Kidung Agung. Ketika Kidung Agung berbicara tentang kaki, itu berarti perilaku. Ketika berbicara tentang tangan, itu berarti pekerjaan. Ketika berbicara tentang payudara, itu berarti kedewasaan dan memberi. Ketika berbicara tentang kepala, ini berarti pikiran. Ketika berbicara tentang bibir, itu berarti perkataan yang kita ucapkan. Ketika berbicara tentang mata, itu artinya berbicara tentang pengetahuan. Ketika berbicara tentang rambut, itu berarti ketundukan. Simpanlah segala sesuatu yang sudah Anda tuliskan di dalam Alkitab Anda pada awal Kitab Kidung Agung. Dan setiap kali Anda mempelajari Kidung Agung, gunakanlah setiap peristilahan spiritual yang menjelaskan tentang hubungan dari orang percaya atau pemersatuan dari orang percaya dengan Tuhan dalam hubungannya secara spiritual, bukanlah hubungan secara fisik. Sekarang untuk mulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang pelayan Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang Dr. Farid. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Dr. Farid, kita telah sampai di ayat 5 dari pasal yang pertama. Mohon berikan komentar Anda dari ayat 5 yang berkata, "Memang hitam aku tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem. Seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma." Pengantin wanita sedang mendeskripsikan dirinya sendiri. Apa yang Anda lihat? Arti harafiahnya, karena anak perempuan ini adalah seorang penggembala, maka saudara laki-lakinya yang menugaskan dia untuk menggembalakan domba. Hampir sepanjang hari dan tanah Palestina ditandai dengan teriknya matahari. Hal ini mengakibatkan kulitnya menjadi gelap. Inilah arti harafiahnya, memang hitam aku. Tapi ini tidak mempengaruhi kecantikannya. Adapun makna spiritualnya, dia berkata, meski secara alami aku berkulit gelap, namun dia telah mempercantikku. Apa artinya ini? Paulus mengucapkan perkataan yang sama namun dengan cara yang berbeda dalam perjanjian baru. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, sehingga ia menjadikanku pelayan yang diberkati. Memang hitam aku, tetapi cantik. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita tidak menipu diri sendiri dan kita jujur, jelas kita nyatakan bahwa sifat gelap kita ada, tetapi oleh
kasih karunia Kristus, Dia menjadikan kita sangat cantik. Dan ini membuat kita tidak takut bahwa kasih-Nya kepada kita akan berubah. Karena Yesus senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Apa arti dari sampai pada kesudahannya? Ini berarti tidak peduli terhadap keburukan mereka, tidak peduli mereka berubah-ubah, tidak peduli apa yang akan muncul dari mereka, kegelapan tetap ada, tapi keindahan juga ada, karena Dia memberikannya kepada kita. Memang hitam akut tapi cantik, hai putri-putri Yerusalem. Dan untuk kegelapan dia disamakan dengan kemah orang Kedar. Kita baca di Kejadian pasal 25 bahwa Kedar adalah salah satu anak dari Ismail. Mereka hidup di utara di arah peninsula dan mereka selalu hidup di dalam kemah yang terbuat dari kulit kambing hitam. Dan mungkin orang-orang Badui masih begitu sampai sekarang. Jadi dia berkata, dalam kegelapan aku seperti tirai-tirai itu, tapi dalam kecantikanku Tirai-tirai orang aku Salma. seperti tirai orang Salma. Apakah itu tirai-tirai orang Salma? Di kuil yang dibangun Salomo, dibuatnya lapisan dalamnya seperti yang ada di dalam kemah suci dari tirai indah dengan warna-warna indah. Siapapun yang melihatnya akan terpesona dengan tampilannya. Oke, jadi kegelapan berbicara tentang keadilan aslinya, namun keindahan adalah karya anugerah Tuhan di dalam dirinya. Oke, Dan tentunya tetap kita ingatkan kepada pemirsa terkasih bahwa ini adalah lambang hubungan orang percaya dan Tuhan. Hubungan cinta antara orang beriman dan Tuhan. Kita tidak lagi membicarakan tentang Salomo dan mempelai wanita duniawi, yaitu mempelai wanita dari siapa berasal dari rakyat. rakyatnya. Yang sedang kita bicarakan adalah hubungan orang beriman dan Tuhan. Memang hitam aku tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam dan memberi alasan untuk kegelapan ini. Karena terik matahari membakar aku, putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun anggurku sendiri tidak kujaga. Apa alasan dari kegelapan di sini? Alasan dari kegelapan dia berkata karena terik matahari membakar aku, ada arti yang lain. Matahari menggambarkan api pencobaan. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Dan terkadang hal itu mempengaruhi jiwa orang beriman dan menjadikannya terbuang dan hancur. Maka sebagai orang percaya yang tertimpa musibah dan teruji, dia akan berkata, ya, matahari telah membakar aku. Namun di sisi lain, kasih Tuhan kepadaku mengobati rasa sakit dan patah hatiku akibat panas matahari yang menimpaku. Ada orang percaya yang diuji, dan Perjanjian Baru memberitahu kita tentang orang-orang percaya yang diuji, namun mereka telah menemukan dia di dalam kasih Kristus, apa yang menyegarkan dan menguatkan mereka. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menerima pertanyaan dari hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Sinar ultraviolet bisa menembus awan-awan, akibatnya matahari bisa membakar kita tanpa kita sadar. Bahkan ketika hari sedang berawan di langit, maka para dokter terus menyarankan agar kita tidak terkena matahari dan berada di bawah sinarnya terlalu lama. Bahkan saat matahari pun sedang ditutupi oleh awan dan hari cerah berawan. Ada banyak orang yang percaya bahwa mereka bisa menghampiri cahaya Tuhan, cahaya ilahi, tanpa Kristus. Tapi saya katakan kepada mereka bahwa tidak ada yang muncul sebelum hadirat Allah yang kudus tanpa ditutupi oleh kebenaran Allah yang adalah Kristus Yesus yang menyelamatkan kita datang ke bumi dan menjadi satu-satunya perantara kita akan Allah dan cahaya ilahinya. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita di pasal pertama dari Kidung Agung. Dan sekarang kita akan menerima pertanyaan dari hadirin di studio. Di ayat 6 berkata, putra-putra ibuku marah kepadaku. Mengapa mereka marah kepada dia? Kemudian ia berkata, aku dijadikan mereka penjaga kebun anggur. Apa yang dimaksud dengan penjaga kebun-kebun anggur? Apa maksud putra-putra ibuku marah kepadaku? Sebuah referensi nubuatan yang bagus mengenai penderitaan yang akan dialami oleh umat sisa yang saleh. Karena penolakan terhadap saudaranya secara daging, sisa orang saleh akan menjadi minoritas dari suku Yehuda dan Benyamin.
yang matanya akan terbuka dan tidak mau sujud kepada nabi palsu dan akan berpegang teguh pada raja yang sejati. Mesias yang akan datang kepada Ini mereka adalah masa selama kesusahan besar setelah masa pengangkatan kesusahan gereja. besar. Tepatnya, agar saudaranya marah kepada mereka. Inilah maksud ayat ini. Namun secara praktis dan spiritual saat ini, orang beriman seringkali ditolak dan banyak orang yang membencinya, dari luar ataupun dalam keluarga. Dia mungkin merasa tertekan oleh musuh dari luar, namun apa yang Anda katakan kepada seorang percaya yang ditimpa musibah oleh sanak saudaranya Ini sangat atau aneh. keluarganya? Itu Bagaimana saja. kita dapat menyemangati seorang percaya yang merasa kesepian di tengah keluarganya sementara mereka semua menentangnya? Tepat, hal ini sering terjadi pada seseorang yang menerima Kristus, tapi pada anggota keluarganya yang tidak tahu apa-apa tentang Tuhan. Dia menjadi sasaran pengucilan atau penolakan dan terkadang perampasan hak. Dan saat ini kita sering bertemu dengan orang-orang yang telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah sementara keluarga mereka jauh dari Kristus. Kita menyemangati orang seperti itu dan berkata kepadanya, "Kamu tidak sendirian, Tuhan sangat menghargainya," seperti yang Tuhan Yesus katakan, "Siapa yang lebih mengasihi aku daripada mengasihi ayah, ibu, saudara laki-laki atau perempuan adalah murid terkasih di mataku dan pahalanya adalah bahwa dia akan menerima 100 kali lipat sekarang pada saat ini dan di dunia akan datang kehidupan kekal." Wanita ini sangat dibenci oleh anak-anak ibunya. Ayat 7 berkata, "Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Di mana Kakanda menggembalakan domba? Di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Beritahu kami tentang kerinduan akan belahan jiwa." Ada hubungan yang indah antara tadinya marah terhadap aku kemudian beritahu aku. Nampaknya penilaian dari orang-orang akan mendorong kita untuk semakin bergantung kepada Kristus saat hidup kita mudah, kemudian rohani berkurang. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan penolakan, kehilangan persahabatan bahkan dengan orang percaya lainnya, sebagai orang yang beriman secara rohani, terkadang tidak selaras dengan orang percaya lainnya sehingga terkadang dia merasa kesepian. Atau skala pergaulannya semakin menyempit. Semua ini mendorongnya untuk berkata kepada Tuhan, "Engkau yang kucintai." Ungkapan "Engkau yang kucintai" ini sungguh indah. Artinya, "Hai Engkau menjadi sandaran jiwaku. Bukan kepada siapapun ceritakanlah kepadaku." Apa? Di mana Kakanda mengembalakan domba? Berarti, di mana Anda mengembalakan domba? Di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada Pada petang hari. petang hari? Mengapa petang hari? Karena matahari menjadi panas. Maka dia merasa dia memerlukan tempat berteduh. Dia membutuhkan air, dia membutuhkan makanan. Petang hari menggambarkan waktu-waktu kesukaran dalam hidup kita ketika kita merasa semua di sekeliling kita terasa menyebalkan, semuanya terasa sulit, rasa kita tertahan, pencobaan yang sulit, ini adalah petang hari. Maka secara spontan kita berkata kepada Tuhan, "Bantu kami dalam rasa sakit yang sedang kami alami. Bantu kami di antara siksaan yang kami lalui." Kemudian dia berkata, "Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara menggunakan topeng dekat kawan-kawanan domba teman-temanmu." Seringkali orang percaya tidak dimengerti oleh kelompok lain selain sesama orang percaya. Jadi, contohnya, orang beriman tidak bisa memberitahukan kebutuhan rohaninya kepada rekan-rekan sekerjanya yang tidak seiman. Namun, begitu dia pergi dan berkumpul dengan orang-orang beriman dalam pertemuan rohani, dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Ada kesempatan untuk berbicara sehingga mereka menyemangatinya dan berdoa bersamanya, dan terkadang dia maka mendapati dirinya sebagai orang asing di antara keluarga yang tidak beriman. Jadi dia berkata kepadanya, "Aku tidak ingin mencari kawanan temanmu, mereka tidak akan menghiburku." Saya teringat Hana, ibu Samuel, dalam perjanjian lama. Iya. Jiwanya hancur. Bahkan Eli, imam besar pada waktu itu, tidak memahaminya karena situasi rohaninya yang salah. Ketika dia sedang berdoa dan air matanya menetes, dia berkata, "Singkirkan anggurmu darimu." Mengapa imam besar bisa berada dalam situasi spiritual seperti itu? Dia tidak bisa bersimpati padanya. Dia tidak bisa bersimpati kepadanya. Jadi seolah-olah dia berkata, "Pendeta ini menegurku dan menyakitiku dengan perkataannya. Namun bersyukur karena engkau menghargai kesedihan dan kepedihanku. Dan aku tidak membutuhkan siapapun selain engkau." Untuk siapapun yang menonton kita dari negara manapun, tidak ada kesaksian atau saksi Kristen Ya. di mana Kristus tidak diakui.
Diketahui bahwa Tuhan menggunakan program TV seperti ini untuk memenangkan jiwa. Dan mungkin banyak jiwa telah mengenal Tuhan, dan dia sekarang menonton kita saat dia merasa kesepian, seolah dia berkata, "Anak-anak ibuku dan anak-anak bangsaku marah kepadaku." Begitu keluarganya mengetahui bahwa dia mengenal Tuhan, dan bangsanya tahu bahwa dia mengenal Tuhan, dia mendapat banyak kebencian, tuntutan, dan kejaran. Seolah-olah dia berpaling kepada Tuhan dengan perasaannya dan berkata, "Ya Tuhan, seluruh keluargaku menentangku, dan seluruh negeriku menentangku. Tetapi Engkau yang aku cintai, jiwaku rindu padamu." Dapatkah Tuhan menolong seseorang seperti ini? Di negara di mana tidak ada kesaksian Kristen dan tidak ada orang percaya, akankah Tuhan menjawab doanya? 100%. Bagaimana? Aku ingat saudara ayat suatu hari Daud dianiaya dari bangsanya dan kehilangan keluarganya, lalu dia menulis salah satu mazmur yang paling indah. Di mana dikatakan kepada Tuhan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau." Mazmur 63, "Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Demikianlah aku memandang kepadamu. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus." Kemudian dia menambahkan sebuah kalimat yang dengannya saya menyemangati siapapun yang Anda sebutkan. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Yang berarti, untuk memiliki cinta kasih sayang Tuhan walaupun hidup terasa berat, lebih baik untukku daripada memiliki hidup yang mudah dan nyaman. Sementara aku jauh dari cinta kasih sayangmu Tuhan. Saya menyemangati teman saya, saudara atau saudari yang berada dalam situasi ini, berdoa kepadanya, dan berkata, "Bersama Tuhan kau akan menemukan kompensasi dari segala perampasan yang engkau alami. Masa sulit ini tidak akan bertahan lama. Tuhan akan menuntun Anda dengan cara apapun untuk mengetahui orang percaya lainnya dengan siapa Anda akan menemukan persekutuan Kristen yang tepat." Oleh karena itu, ayat berikutnya, ayat 8 mengatakan, "Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba, dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala." Siapa yang berbicara di sini, dan apa arti dari kata-kata ini? Ini adalah jawaban untuk pertanyaan dari ayat 7. "Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku di manakah Anda mengembalakan domba?" Maka jawabannya sangat menyemangatinya. Jika engkau tak tahu, siapa? Hajrita di antara wanita, kita tidak lupa bahwa dia berkata beberapa saat yang lalu, "Memang hitam aku." Tapi dia menegaskan kecantikannya di matanya. Dan yang selalu mengisi kita dengan kedamaian bahwa kita yakin meskipun cacat, kelemahan, dan tersandung, hal ini tidak mengurangi nilai kita di matanya dan tidak pula mengurangi kasih sayangnya terhadap kita. Maka dia berkata, "Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, maka saya akan memberitahumu. Ikutlah jejak domba, inilah pemandangan alam yang indah." Dia berkata kepadanya, "Lihat kemana domba-domba itu pergi, dan berjalanlah ke arah yang sama." Makna spiritual, jika kita ingin mengetahui bagaimana menjadi setia, bagaimana beribadah, dan bagaimana cara bersaksi, ada domba yang mendahului kita di belakang Kristus. Misalnya, Kisah Para Rasul berbicara kepada kita tentang domba pertama. Kadang-kadang disebut gereja pertama. Izinkan saya mengatakan orang-orang percaya pertama, murid-murid pertama, bagaimana mereka memecahkan roti, bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka mengikuti Kristus, bagaimana mereka bersaksi, bagaimana mereka dianiaya, bagaimana mereka menderita. Mengikuti berarti meninggalkan segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada Kristus. Ikutilah jejak-jejak domba. Dan ketika Anda mengikuti dan belajar, kini ada pelajaran lain. Dan gembalakanlah anak-anak kambingmu. Setiap orang percaya yang mengenal Kristus dan mengikuti Dia harus melayani. Apa pelayanannya? Dialah yang pada gilirannya memberi makan domba-domba kecil itu. Kristus berkata kepada Simon anak dari Yohanes, setelah kebangkitan pada percakapan terakhir di Yohanes 21, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Satu kali tentang domba kecil dan satu kali tentang domba. Maka kita memiliki tanggung jawab. Ada orang-orang percaya yang dewasa dan juga yang masih anak-anak, orang yang baru percaya. Sekarang dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala, dan sekarang perkemahan sang gembala berbicara secara spiritual tentang orang percaya dengan kemah spiritual. Baik, kita lihat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Saat atasku, ubahkanku,
bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, Kekasih itu ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita di pasal pertama dari kitab Kidung Agung. Ada pertanyaan? Saya memiliki pertanyaan di ayat yang ke-6, apa yang dimaksud dari aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur? Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggurku sendiri tidak kujaga. Apa maksudnya? Kata natora artinya penjaga, sebagaimana saudara kita di negara-negara Arab, Suriah dan Lebanon menyebut penjaga sebuah bangunan sebagai nator, bentuk maskulin dari natora. Jadi di sini dia mengatakan bahwa kerabatnya lah yang menjadikannya natora, artinya penjaga kebun anggur mereka atau kebun anggur manusia. Dan sayangnya, yang terjadi adalah saya mengabaikan kebun anggur saya. Makna spiritualnya adalah kita mungkin menjadi sibuk melayani orang lain dengan mengorbankan pembangunan rohani pribadi kita. Sehingga akibatnya kita mengabaikan perkembangan spiritual kita. Dan ini mengarah pada kelemahan spiritual. Perhatikanlah dirimu sendiri dan doktrinnya. Saya harus mengambil pelajaran untuk membangun diri saya secara rohani dan hidup dengan benar. Kemudian saya mengajar orang lain. Baik. Ayat 7 berkata, ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Ia menggunakan dua kata, memberi makan dan mengistirahatkan, dan Anda telah berbicara tentang memberi makan. Apa yang dimaksud dengan mengistirahatkan? Domba beristirahat setelah mereka makan. Mereka beristirahat setelah mereka puas, dan ini pandangan yang indah. Dan sementara mereka kelaparan, mereka tidak bisa tenang. Mereka terus mencari padang rumput hijau dan rumput, tapi tidak menemukannya. Ketika sang gembala menuntun mereka pada padang yang berumput hijau, mereka makan dan minum dan beristirahat. Kemudian mereka memutahkannya selagi mereka beristirahat. Mazmur 23 menyebutkan dua ide ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Padang yang berumput hijau berarti mereka telah makan dan sudah puas dengan rumput hijau. Dan setelah mereka makan, mereka berbaring untuk beristirahat dan memuntahkan apa yang telah mereka makan. Mari berbicara secara rohani. Sekarang kita belajar dari Alkitab, jadi kita makan dari Alkitab. Apa maksudnya sehingga kita memuntahkan apa yang kita dengar? Ya, artinya seperti yang Anda ceritakan pada kita di awal episode, bahwa siapa yang mau belajar bersama kita membawa kertas dan mencatat maknanya. Kemudian setelah episode tersebut, dia terus berpikir dan bermeditasi dalam makna ini. Dalam pertemuan-pertemuan gereja, tidak cukup hanya mendengarkan khotbah lalu melupakannya. Tapi kita harus pulang dan merenungkannya. Dan sekarang kita bisa menyimpan khotbah di ponsel kita agar kita dapat mendengarnya ketika sedang berpergian. Alangkah baiknya kita masing-masing dapat bermeditasi seolah-olah dia sedang mengunyah kembali makanan yang dia makan. Maka tidaklah cukup hanya kita mendengar firman Tuhan, Tidak. tetapi kita harus merenungkan firman Tuhan, dan kita harus menetapkan firman itu untuk diri kita sendiri, dan diberi makan dengan firman Tuhan, dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau ingin aku untuk lakukan? Karena berbahaya jika kita menghadiri pertemuan gereja dan mendengar khotbah, lalu melupakan apa yang kita dengar. Lupakan apa yang kita Adalah dengar. baik jika seseorang menerima, kemudian merenungkan kata-kata itu dan melakukannya pada Oke. diri sendiri. Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Anda berkata siapa yang datang kepada Tuhan, setelahnya ia akan membawa orang lain kepada Tuhan. Ya. Maka ia memiliki pelayanan terhadap sesama. Saya masih prihatin dengan mereka yang datang kepada Tuhan dari luar komunitas Kristen. Ya. Apakah perannya berhenti saat dia mengenal Tuhan, atau apakah dia mempunyai tanggung jawab terhadap orang lain? Tidak diragukan lagi dia punya tanggung jawab lain, saudara Bagaimana? ayat. Pertama, menjalani kehidupan Kristus yang mempengaruhi orang lain. Anda menyebutkan seseorang yang tinggal di antara satu keluarga yang tidak mengetahui bahwa dia telah menerima Kristus dan bahwa dia menyembahnya. Maka dia harus mengambil pelajaran agar perilaku dan perbuatannya menjadi seperti Kristus. Dia dapat memohon kepadanya, ya Tuhan berilah aku cita tanpa syarat, bantulah aku untuk melayani mereka. Berilah aku pengampunan, kepanjang sabaran, toleransi.
Maka jika ada kesempatan datang, ketika mereka bertanya kepadanya, apa yang mengubahmu? Apa rahasia dalam dirimu? Dia berkata, saya mengenal Kristus. Dan dia tinggal dalam diriku sekarang. Jadi kesaksian atau saksi itu membawa hasil karena dia mengatakan apa yang dijalani. Dan seringkali karena kehidupan kita dan kata-kata sederhana yang kita ucapkan, orang-orang mulai bertanya tentang Kristus dan meminta Alkitab yang telah mengubah hidup kita. Terima kasih Dr. Farid. Kita akan dengarkan komentar hadirin. Apa yang telah Anda pelajari di episode ini? Walaupun saya tidak memiliki kecakapan dalam rupa saya dan tidak memiliki hal baik dalam hidup saya, tapi Allah melihat saya dengan pandangan lain, maka Ia melihat saya adalah indah dan telah diselamatkan oleh rahmat. Baik, Luar biasa. Victor. Matahari menggambarkan pencobaan yang orang percaya harus lewati, tapi kasih Tuhan menolong kita untuk melewati kesulitan yang ada dalam hidup ini. Baik, Luar biasa. Saya berterima kasih kepada Allah untuk semua kesulitan dalam hidup saya, bahwa Tuhan menggunakannya untuk membawa saya kembali kepadanya, datang dan berkata kepadanya, Engkaulah kepuasanku dan kekasihku dan yang kumiliki di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Farid, Tuhan memberkati. Terima kasih. Pemirsa terkasih, mempelai wanita berbicara tentang dirinya sendiri dari masa lalunya, berkata, memang hitam aku seperti kemah orang Kedar. Dan berbicara tentang pekerjaan rahmat dari Sang Juru Selamat dan berkata, tetapi cantik seperti tirai-tirai orang Salma. Jika Anda ingin dibebaskan dan mendapatkan keindahan dari hubungan bersama Allah, terimalah Kristus dan karyanya, sehingga Anda bisa dipindahkan dari kegelapan kemah Kedar kepada indahnya rahmat Kristus seperti tirai-tirai orang Salma. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Tuhan besertamu. يا يسوع ربي منقذي الحبيب اسكنن قلبي أنت للنصيب حبك افتداني صرت في سلام دمك اشتراني قد محى الأثام يا يسوع ربي ملجئي العظيم هب حياتي فيضا روحك الحكيم قدسا قوايا ربي الكريم وارشدا خطايا طرقك القويم إن بدا طريقي شائك المسير أو غدا صديقي ماكرا خطير فليكن سلامي واضح الوجود فالمسيح ربي. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.